Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di teman-teman semua pendamping desa Kecamatan Paguyaman, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali. Sejak 2 tahun kita dipisahkan, alhamdulillah di hari ini kita bisa sama-sama. Dan kebetulan di bulan Juli ini banyak hal yang akan kita hadapi. Pertama adalah kita akan berupaya untuk proses penyaluran dana desa yang menjadi tugas utama, kemudian juga penyaluran BLT. Nah, alhamdulillah untuk Kecamatan Paguyaman ini jalan normal, jadi tinggal didampingi lagi, tidak pernah berhenti untuk melakukan dampingan. Kemudian untuk hari ini saya akan coba mengajak teman-teman untuk berdiskusi terkait dengan RPJMDes, perencanaan desa. Nah, kemarin kalau tidak salah 2 minggu lalu kita sudah sempat diskusi lewat Zoom Meet, tapi biasanya di Zoom Meet itu istilahnya banyak hal yang belum secara detailnya belum terbahaskan. Sehingga ini hari kita akan coba diskusi. Nah, untuk perencanaan kita akan gunakan Permendes 21. Permendes 21 terkait dengan pedoman pembangunan desa. Nah, di Permendes 21 itu dia lebih simpel dari Permendagri 114. Tapi kita orang istilahnya bukan berarti menyepelekan Permendagri, tetap ada hal yang harus kita orang lakukan. Kalau di Permendagri itu kalau tidak salah 4 kali musyawarah, tapi kalau di Permendes 2 kali. Sehingganya kita orang akan gunakan itu lebih simpel dan tidak membingungkan masyarakat. Terus lagi perbedaannya itu di soal kegiatan. Kalau di Permendes 21 lebih arahnya ke SDGs desa. Kemudian yang kedua, di Permendes 21 itu sudah muncul pokok-pokok pikiran BPD kalau tidak salah. Kalau di Permendagri itu kan tidak ada terkait dengan bagaimana partisipasi dari BPD, terutama ada usulan-usulan dari BPD. Nah, di Permendes 21 alhamdulillah ini sudah ada. Nah, tinggal ini kita orang kawal. Nah, saya mungkin bisa lihat kalau DP tahapan pertama dia pembentukan tim dulu. Tim RPJMDes. Oke. Kalau di RKPDes berarti dia tim RKPDes, ya. Nah, berarti yang keluar di sini adalah SK dari tim perumus RPJMDes dengan RKPDes. Setelah tim terbentuk, maka dia langsung yang tim RPJMDes ini dia akan melakukan penyelarasan RPJMDes. Nah, penyelarasan itu yang pertama dia akan mengintegrasikan kegiatan yang ada di RPJMDes, mulai dari visi misi kepala desa. Kemudian yang kedua program daerah, program pemerintah. Oke. Kemudian yang ketiga SDGs. Kemudian yang berikutnya kita orang bisa tambah di sini ada IDM, ya. Tapi pada intinya ini yang harus dikaji ulang, istilahnya dikaji ulang. Kemarin itu sempat ada yang tanya, Pak, berarti kalau misalnya RPJMDes kita orang harus lakukan PKD dulu, ya kan? Nah, jawabannya tidak perlu lakukan PKD. Biasa ada penggalian gagasan toh, di dusun-dusun tidak perlu. PKD itu kita orang akan dapat di peta jalan SDGs. Nah, peta jalan SDGs kita orang sudah lakukan. Nah, ini orang sering tanya, apa ini peta jalan SDGs? Peta jalan SDGs itu mulai dari proses pendataan. Oke. Pendataan awal, baru pemutahiran. Ada kan? Nah, kalau pendataan awal ini yang tim Pokja SDGs ada turun akan. Dorang ada data manual loh. Nah, jadi data awal, kemudian kalau pendataan pemutahiran dia per 6 bulan. Nah, ini akan kita orang gunakan. Data ini akan keluar, ini kan diolah di aplikasi. Toh? Nah, petunjuk peta jalan ini
bahwa kegiatan yang SDGs itu harus diinput ke SID kegiatannya. Tapi karena sudah menggunakan aplikasi, maka dia secara otomatis dia akan keluar ke SID. Tapi yang persoalannya ini masih treble. Masih treble kan belum bisa digunakan. Sementara kita orang sudah masuk di perencanaan. Apa kita orang masih menunggu ini? Kan biasanya hasil SDGs ini keluar sama dengan IDM. Ada rekomendasi. Karena ada pendataan kuesioner IDM baru keluar rekomendasi kan. Misalnya kegiatan pembangunan apa untuk mendorong IDM bisa dia naik. Sama dengan SDGs. Dia akan keluar misalnya pendataan KK, pendataan lingkungan, pendataan desa, dia akan keluar program apa yang harus dilakukan oleh desa. Nah, program itu akan keluar di 18 tujuan. 18 tujuan SDGs. Nah, berarti kalau belum ada hasil aplikasi yang akan kita orang ajak desa untuk melakukan analisa terkait 18 tujuan SDGs. Ini kan soal di sini kan? Nah, 18 tujuan itu nanti teman-teman buka ada misalnya desa tanpa kemiskinan. Kemiskinan ada indikator kalau tidak salah di slide itu kan. Misalnya indikatornya penerima BPJS harus 100% kalau tidak salah ya, 100% atau lebih besar 75% kalau tidak salah. Berarti di sini harus keluar kegiatan di RPJMDes pengadaan atau apa ya? Pengadaan BPJS atau apa DP nama bahasa bagi? Jaminan kesehatan, jaminan sosial. Pemberian lah. Berarti DP 1 pemberian jaminan sosial. Satu program. Baru indikator kedua, misalnya Pak Febri ada indikator kedua di situ. Misalnya desa apa ya? Saya lupa di sini. Jadi istilahnya kita orang ajak saja tim RPJMDes mengkaji indikator yang 18 itu. Maka keluar program. Kemarin saya uji coba di Paguyang Pantai, baru satu indikator ada sampai 5 sampai 10 kegiatan. Nah, itu yang kita orang masukkan di dalam RPJMDes. Dan hasilnya tidak jauh beda dengan aplikasi nanti. Kalau kita orang kaji persatu. Nah, itu yang terkait dengan penyelarasan yang ada hubungannya dengan SDGs desa. Kalau yang lain-lainnya kan gampang. Visi misi kepala desa itu kan tinggal program kepala desa. Program dari pemerintah daerah berarti tinggal menunggu RPJMD, ya kan? Kemudian kalau IDM kan tinggal mau print. Tinggal print saja di masing-masing desa ada. Nanti sebentar silakan dibuka IDM baru ada masuk di dashboard, baru cetak dashboard. Keluar di Excel dia. Tinggal itu yang dikasih ke desa. Ada yang kalau tidak salah di IDM itu yang akan keluar rekomendasi itu yang nilai di bawah 5, poinnya di bawah 5, dia keluar itu rekomendasi. Dan teman-teman, jadi kita sampai sumber nanti ini SDGs IDM. Tinggal ini yang kita orang mau ajak. Nah, setelah itu, setelah orang bikin RPJMDes-nya, ini yang tim perumus RPJMDes bikin, dia jadi rancangan RPJMDes. Oke. Jadi satu dokumen dokumen rancangan. Rancangan dokumen RPJMDes ini diserahkan dulu kepada kepala desa, baru kepala desa pelajari, habis itu diserahkan kepada BPD. BPD bikin musyawarah. DP nama musyawarah musdes pembahasan rancangan RPJMDes. Nah, di musyawarah desa ini dia akan berbagi kelompok. Dia bagi 5. Ada kelompok visi misi kepala desa. Oke. Baru kelompok pokir BPD. Oke. Baru kelompok masyarakat, usulan masyarakat. Baru kelompok SDGs. Baru kelompok perancang RPJMDes. Kalau visi misi kepala desa,
Berarti kelompok ini itu akan berhubung ke kepala desa, sekdes, aparat di sini, satu kelompok ini. Bahas program apa yang berdasarkan visi misi kepala desa. Baru di kelompok pokir itu akan berkumpul tersendiri BPD. Dia akan membahas pokok apa yang akan disampaikan oleh BPD. Baru usulan masyarakat. Berarti ini akan tokoh-tokoh masyarakat, usulan masyarakat apa? Kemudian SDGs. Nah, ini kelompok yang akan membahas 18 tujuan program. Baru yang berikut adalah perancang RPJMDes. Kelompok SDGs biasanya di sini diambil dari kelompok-kelompok masyarakat. Iya, kelompok-kelompok masyarakat dari kesehatan, ada orang pendidikan. Kan SDGs itu kan lebih ke ekonomi, pendidikan, kesehatan. Nih, jadi kasih bakumpul orang di situ. Nah, nanti di musyawarah desa ini yang kita orang akan lihat. Berarti kelompok yang di masyarakat yang SDGs itu beda tipis. Beda, iya. Kalau ini tokoh-tokoh lah mungkin. Nah. Jadi nanti kalau saya lihat yang kelompok SDGs ini mereka akan meramu bagaimana usulan-usulan ini masuk di menu-menu Pokja, menu 18 ini. Nah, kita orang akan bermain di sini melakukan pendampingan full. Karena jangan sampai habis bagi bikin kelompok dan ternyata apa? Ya kan? Nah, ini kita orang dampingi, kita orang harus kuasai ini. Ayah, makanya begini, sebelum musyawarah ini kan rancangan kan sudah ada. Rancangan RPJMDes dibuat oleh tim perumus. Berdasarkan hasil analisa-analisa ini, baru rancangannya dalam bentuk dokumen. Tapi kita orang ada peluang bagi orang-orang ini, kelompok-kelompok ini memasukkan ketika masih ada kegiatan yang belum masuk di rancangan. Itu maksudnya. Makanya di sini sebelum masuk di musyawarah desa, kepala desa harus kuasai DP visi misi. Programnya apa? Ya kan? Begitu juga dengan BPD. Berarti BPD kalau di DPR kan harus turun ke masyarakat biasa apa DPR? Reses. Oh, itu sama. Silakan. Jadi diinformasikan kepada BPD, silakan ente turun-turun. Nanti di sini kita lomba kuda apa. Bagi juga dengan pendidikan, kesehatan. Kalau di sini kelompok masyarakat, tokoh-tokoh, kepala dusun, Dasawisma, Karang Taruna, kasih masuk dorang. Baru ya di sini ya kelompok-kelompok pendidikan, kesehatan, ada suster, ada guru, ada pokoknya sini. Tokoh-tokoh adat di sini. Baru di sini adalah perancang berarti yang tim perumus RPJMDes. Nantinya dorang juga akan mengkaji, jangan sampai masih ada yang kurang. Setelah ini jadi, ini soal ada DP program, ada program, tim RPJMDes kembali melihat lagi dokumen RPJMDes, rancangan RPJMDesnya. Kalau masih ada yang kurang dia tambahkan. Setelah itu di musyawarah ini tinggal buatkan berita acara, berita acara musyawarah desa pembahasan rancangan RPJMDes. Setelah itu dia bikin lagi dokumen semua, jadi lagi rancangan, masih dokumen rancangan RPJMDes. Oke? Ya, saya timbul pertanyaan, Pak. Terkait dengan rancangan RPJMDes ini. Saya orang tanya, kan di desa ada RPJMDes, kenapa harus ada rancangan lagi RPJMDes? Nah, karena kenapa harus ada rancangan? Karena kita akan melakukan perubahan RPJMDes. Kita orang merubah RPJMDesnya, kita orang akan tetapkan kembali, berarti kita orang buka lagi ini jadi rancangan. Ya, gitu. Jadi masih ada peluang untuk merubah. Oke. Setelah dokumen rancangan itu selesai kan? Setelah selesai, masuk lagi ke musdes, musyawarah desa penetapan. Penetapan rancangan RPJMDes. Berarti yang lama RPJMDes itu setelah itu ditetapkan, ini dia. Tidak berlaku lagi yang lama. Tidak berlaku dan ini sudah jadi dan ini jadi keluar Perdes RPJMDes, perubahan RPJMDes. Clear kita orang urusan di sini. Jadi baru 2 kali musyawarah. Oke. Nah, ini yang kita hadapi di bulan Juli. Tapi ada strategi. Apakah kita orang boleh kasih masuk 1 kali ini RKPDes? Kan sama prosesnya. Ya, boleh. Cuman yang persoalannya RKPDes itu harus menunggu dulu ini. Menunggu dulu ini kan. Ya. Harus ada RPJMDes dulu. RPJMDes itu akan dibahas oleh tim RKPDes. Tapi sebenarnya kan kalau biasa di masyarakat orang sudah tahu semua ini kegiatan-kegiatannya.
begitu misalnya ini boleh kita orang lakukan 1 kali. Nah, kalau saya Pak bisa dia kita satukan kan nanti di RPJMDes-nya itu ada matriks. DP perubahan itu kan Iya. ada matriks itu. Gitu. Jadi misalnya 2022 kita tinggal ambil yang untuk RKPDes 2022 Iya. apa saja. Jadi dia sinkronnya di sini. Iya. Sinkronisasinya di sini. Jangan dulu di sini. Iya. Karena di sini masih baru bayar RPJMDes kan. Iya. Kau di sana kan semua dapat tahu. Sudah dapat tahu DP. Hari itu, Iya. nah langsung bergerak yang RKPDes. Jadi tinggal mau pilih-pilih mana yang prioritas Iya, tahun. per tahun kan. Ini Pak, ini kan proses penyelarasan ini ada visi misi dan menggunakan efisiensi. Nah, sementara sekarang ini kan RPJM ini sudah ada usulan di sana. Jadi, apakah nanti dipilah lagi di masing-masing itu atau nanti sudah masuk di musyawarah pembahasan rancangan itu? Yang mana? Usulan apa? Usulan yang RPJM sekarang sudah ada. Sudah ada. Makanya kan mau dikaji ulang. Kan harus dianalisa lagi oleh tim RPJMDes. Karena Penyelarasan. ya penyelarasan di sini. Penyelarasan oleh kan dia mau lihat. Kan yang utama ini yang 18 ini. Dan pasti banyak sekali yang kegiatan yang belum masuk sehingganya kan alasan untuk merubah RPJMDes kan ada 3. 1 kebijakan, kemudian bencana alam, baru yang ketiga terkait dengan kepala desa baru ya. Desember apa sama atau maksudnya diberikan kesempatan 1 kali dalam perubahan RPJMDes. Nah, kita orang ambil perubahan kebijakan pemerintah. Berarti masuk dalam perubahan kebijakan ya? Iya, merubah RPJMDes kan itu salah satu alasannya. Salah satu dasar perubahan RPJMDes adalah perubahan kebijakan. Kebijakan. Nah, kebijakannya apa? Program ini kan SDGs. Nah, gitu. Nah, cuma memang yang kemarin yang terakhir harus kita orang kuat di sini. RKPD supaya Pak Ustadz tidak pusing kepala. Harus ditekankan ulang bahwa ketika ini sudah dibahas di musyawarah RKPDes, maka jangan ada lagi kepala desa yang merubah-rubah usulan. Itu dikunci itu kan di Permendes 21. Tidak boleh lagi. Biasa kan ada begitu. Kepala desa seenaknya merubah hasil musyawarah. Itu di sana itu begitu Pak. Nah, jadi kita orang semua kunci. Sota susun, tipe kiri susun DPR, kepala desa yang baru dilantik berubah semua. Nah, makanya merubah kalau kepala desa punya keinginan di sini musyawarah ini. Musyawarah perancangan RKPDes istilahnya. Kalau di sini baru rancangan RKPDes. Itu kesempatan. Jadi posisinya kan nanti sudah disusun per tahun ini kegiatan usulan. Nah, jika kemungkinan 1 tahun tidak cukup atau tidak selesai, dimasukkan juga tahun kedua. Iya, enggak apa-apa tahun kedua. Karena yang boleh RPJMDes itu kan istilahnya jadi dokumen desa yang apa DP namanya? Yang luas dengan berbagai macam program, ya kan? Makanya berulang kali ketika misalnya ada RKPDes yang tidak bersesuaian dengan RPJMDes, maka itu kan sering keliru. Yang terjadi sekarang kan begitu. Ada program-program entah dia dari pihak ketiga, dari daerah atau dari mana, Tidak ada. yang tidak ada di RPJMDes, tapi dipaksa masuk di RKPDes. Itu kan keliru. Akhirnya yang terjadi apa? Desa buru-buru rubah ini DP lampiran supaya bersesuaian di sana kan. Karena apa? Tidak matang kita orang di sini. Desa tidak matang. RPJMDes hanya copy paste. Kan? Hanya untuk memenuhi kewajiban. Pertanyaan sekarang, ini kan di Bualemo khususnya di Pakuyaman ada berapa desa yang habis masa jabatan kepala desa? 6. Kalau kemarin berbeda 7, ini 6. Nah, berakhir Desember. Apakah kita masih melakukan lagi perubahan atau menunggu yang kades berikut? Yang pasti harus dirubah. Kalau dia menunggu kades berikut tahun 2024 2024 ya? 2022. 2000 berapa? 22. Apakah kita orang memaksa masyarakat harus menunggu 2020 kan tidak? Ya kan? Nah, RPJMDes ini kan berlakunya sampai dengan 6 tahun ya? 6 tahun setiap kali masa jabatan. Berarti Nah, tetap melakukan perubahan. tetap melakukan perubahan. Nah, sekarang begini pertanyaannya. Di Desember itu sepenjabat atau masih kepala desa lama? Masih kepala desa lama. Masih kepala desa lama, berarti dia masih. Penjabat pun masih. Karena penjabat itu sama dengan jabatannya dengan kepala desa.
bisa mengambil kebijakan. Beda dengan pelaksana harian. Kalau pelaksana PLT ya, pelaksana tugas. Kalau pelaksana tugas berarti hanya ketika kepala desa berhalangan. Tapi kalau penjabat dia sama persis. Jadi harus rubah. Nah pertanyaannya, berarti kalau misalnya RPJMDes-nya di Desember, berarti bisa waktu belum 1 tahun kan? Rubah saja tetap 1 tahun, tidak apa-apa. Biar nanti yang kepala desa baru yang akan melanjutkan lagi. Ya, jadi Pilih. Karena kita orang tidak boleh paksa masyarakat untuk menunggu, tidak boleh. Ini kebutuhan. Kalau SDGs tidak masuk di RPJMDes, baru DP usulan-usulan bagaimana? Karena nantinya di prioritas 2022 akan keluar lagi Permendes prioritas dan lebih banyak ke sini. Nanti kita orang lihat. Nah di SDGs itu ya kemungkinan besar ada juga sarana prasarana tapi lebih ke ekonomi, pendidikan, kesehatan. Nah jadi saya maksud ini kalau di Paguyama saya tidak terlalu khawatir toh. Nah, teman-teman di sini ban-ban sobain bukan lagi hitam. Sudah ke abu-abu. Hitam sudah ke abu-abu. Nah, jadi lakukan saja undang mumpung camatnya gagah toh. Undang kepala desa, awal dulu BPD, Sekdes atau apa, pikir saja di kecamatan, sosialisasi tahapan. Saya yakin orang belum paham ini, apalagi BPD. Orang saja belum Pak. ya kebetulan ini Pak, itu sudah ada undangan yang dikirim ke saya Pak. Kemarin kita sarankan kan baru dilantik 7 BPD. Jadi hari Selasa kita rencana mau bikin penguatan awal, mungkin sudah bisa disisipkan di BPD yang baru ini. Toh supaya istilahnya begini toh, karena kalau kita orang mau tembak satu-satu desa ini, tidak waktu tidak cukup. jadi DP cara mau begitu, kasih istilahnya sama dengan air ini, ya, biasanya kalau air itu obat diam, kalau kita orang diam makan, orang diam terus, coba goyang ke sana itu mutain kamar itu toh. Nah, mau lili ulang. Musdes kedua ini, musdes yang ini sudah bahas ini ya. Pertama ini. Musdes awal itu Awal. Jadi kita orang awal itu bikin dulu penetapan. Musik kedua ini baru pembahasan rancangan. Tapi yang awal kita orang lakukan cukup SK dulu. SK tim Formus RPJMDes, SK RKPDes. Baru SK itu tolong didokumentasikan di pendamping karena pasti dia mau minta pol DP nomor, DP nama-nama kan. Nanti saya mau bikin lagi DP file no? Supaya ada backup. Kalau perlu DP soft copy-nya ada sama teman-teman. Bikin saja SK2 RPJMDes dengan RKPDes supaya berjalan satu kali. Nah, gitu. Supaya di Desember itu, jadi rencana saya itu di Juli ini RPJMDes semua, Agustus itu paling lambat penetapan RKPDes. RKPDes belum. Kayaknya RKPDes dia September. Karena kalau ada fisik harus. Iya. Tapi paling tidak yang rancangan RKPDes itu di bulan Agustus selesai semua. Iya, Agustus selesai. Tidak lagi yang orang baru-baru. So itu dia. Jadi tinggal backup dengan RAB. RAB kelar. Desember penetapan, Januari cair untuk Paguyaman. Gagas. Bisa sekaligus memang Pak, karena pada saat rancangan ini sudah ada, rancangan yang sudah hasil pembahasan, kita sudah bisa lihat tadi saya bilang di matriks. Ya. Tinggal ambil itu ya. Tinggal ambil. Iya. Makanya jedah di sini, jedah setelah selesai ini kan, langsung bahas usulan jedah itu kita langsung mulai dapat tahu ini identifikasi kegiatan yang boleh masuk tahun depan. Nah, so ada, oh? Sehingga nanti pada saat musdes penetapan RPJMDes bisa sekaligus rancangan dengan rancangan RKP. Iya. Supaya habis rancangan itu tidak kan di situ ketentuannya habis rancangan musyawarah penetapan rancangan tidak boleh lagi orang berubah-ubah. Kunci di situ. Kunci. Dan kita langsung kasih kuatkan ke camat, mau kunci semua. Jadi desa itu berperkara di sini, berperkara sebelum sana. Iya. Perkaranya di situ. Baik. Berarti posisinya ini yang sekarang ini terkait dengan SDGs. Yang tuh dia print itu 18 tujuan baru satu kali dengan DP indikator. Jadi kasih di desa itu
tinggal 25 indikatornya ini. Kayak ini kemiskinan toh, BLT, pelatihan kapasitas masyarakat, itu lapangan kerja, bedah rumah, bangunan saprasi irigasi. Alas semua. Kayak ini pengadaan, kalau kayak ekonomi tumbuh merata, pengadaan pembangunan sapras produksi pengolahan hasil nelayan. Doh, tinggal ini saja dikasih. Kelar. Peduli kesehatan, pembangunan posyandu. Tinggal memang tak kunci memang ini proses pendampingan. Nah, ini kalau ini kan kelar toh, ini urusan ini kelar, tinggal kita masing-masing tinggal menguatkan diri. Jangan sampai kita orang belajar desa, kita orang sendiri tidak tahu. Nah, jadi teman-teman tinggal kuatkan lagi terkait dengan kuncinya di Permendes 21. Yang berikut terkait dengan pendampingan. Jam berapa ini? 12. Oke. Nah, terkait dengan pendampingan, ajan di sini berapa dengar tuh? Di pendampingan ada perubahan struktur daripada proses pendampingan. Makanya kita orang dibagi wilayah untuk penanggung jawab di masing-masing wilayah. Nah, kalau pembagian wilayah itu sama di KPW itu dorang rolling. Bisa rolling per 1 bulan, per 2 bulan, tapi khusus untuk PD atau PLD kan tidak. Nah, terus lagi pendampingan wilayah itu, contoh misalnya Pak Febri, berapa desa Pak Febri? 6 toh? 6 desa. Di 6 desa ini yang harus dipastikan adalah yang paling urgent adalah permintaan data. Toh? Permintaan data, berarti yang 6 desa ini harus dipastikan. Siapa dari PLD di situ, kan? Jadi Pak Febri-nya ke 6 desanya, memperkuat itu. Pak Harwanto ke 5 desanya. Ibu Risna ke 5 desanya. Jadi begitu. Tapi kita orang tetap berbaur semua di soal pendampingan, peningkatan kapasitas. Saling mengisi itu istilahnya. Toh? Nah, terus lagi yang kalau teman-teman PD, PLD enggak jadi masalah. Cuma yang dituntut sekarang itu adalah TA. TA itu harus menguasai segala bidang. Saya harus bicara soal BUMDes, saya harus bicara soal LPJMdes, saya harus semua. Kecuali saya tidak boleh bicara soal teknik. Nah, itu soal ilmu pasti itu tidak boleh. Tapi kalau cuma soal pengadaan barang dan jasa apa semua itu masih bisa. Nah, itu terkait dengan TA kenapa dilebur supaya semua orang yang betul-betul kuasai semua bidang soal desa. Jadi tidak ada lagi TA yang bilang, bukan kita pe bidang ini. Tidak. Ente dipaksa untuk menguasai. Nah, itu yang terus yang berikut di soal DRP daily report. Pusdatin itu sudah sampaikan begini. Kementerian Desa itu tahu bahwa kita orang pendamping desa ini bekerja. Dia tahu. Dia yakin semua kita orang bekerja. Tapi yang dia cari itu adalah orang yang tidak bekerja. Jadi orang yang tidak bekerja itu dia munculkan ke atas. Begitu. Orang yang tidak bekerja. Di mana orang dapat tahu? Di DRP. DRP di mana? Nah, teman-teman, makanya untuk DRP itu perbanyak deskripsi. Cara baik itu begini. Sama dengan